Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-43 yang diselenggarakan oleh KMNB yang bekerja sama dengan IJMA. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dumenjel Cherry selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai pentingnya pengembangan balance scorecard pada setiap unit bisnis untuk memastikan bahwa strategi perusahaan itu dapat diimplementasikan dengan efektif di seluruh organisasi. Untuk pada webinar kali ini akan membahas mengenai creating the strategy focus organization. Sebelum memulai webinar, saya ingin menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama itu ada Ibu Rismalia. Selamat pagi Ibu Rismalia. Selamat pagi, Mbak Duma. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, selanjutnya untuk pemateri kedua ada Bapak Badowi. Selamat pagi Pak Badowi. Pagi Dumai, apa kabar? Baik Bapak, Bapak apa kabar? Sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk respon-responnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Ibu Risma, yang akan membawakan materi mengenai pentingnya eksekusi strategi. Untuk Ibu Rismalia, kami persilahkan. Ya, jadi izinkan saya menyapa sekali lagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar KMMB Series pada Jumat pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas terkait creating the strategy focus organization atau menciptakan organisasi yang berfokus pada strategi. Nah, diketahui bersama bahwa dunia ini selalu mengalami perubahan, terus-menerus mengalami perubahan. Jadi, penting bagi sebuah perusahaan, bagi sebuah organisasi untuk tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga memiliki strategi yang tentunya terintegrasi dengan budaya perusahaan. Baik, jadi pertama-tama mungkin mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud pada tema webinar Jumat pagi hari ini, yakni creating the strategy fokus organisasi. Hal ini dapat diartikan sebagai organisasi yang mana setiap anggota tim, setiap anggota dari manajemen puncak hingga manajemen level bawah memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan strategis perusahaan dan bagaimana peran mereka masing-masing untuk kontribusi dalam pencapaiannya. Jadi ketika setiap orang itu bergerak ke arah yang sama, kita itu akan melihat peningkatan dalam kolaborasi yang akan menghasilkan produktivitas bahkan inovasi. Nah, ini dengan menerapkan pendekatan yang sistematis tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap anggota timnya itu memahami tujuan bersama dan memberikan kontribusi secara maksimal untuk pencapaiannya. Baik, dalam slide yang pertama ini mungkin ada satu poin yang perlu diperhatikan, yakni strategi execution is more important than the quality of the strategy itself, atau eksekusi strategi seringkali dianggap lebih penting daripada kualitas strategi itu sendiri. Jadi, meskipun perusahaan ini telah memiliki strategi yang telah dirancang dengan baik, yang dapat memberikan arah, dapat memberikan kejelasan, tapi sebetulnya yang menentukan keberhasilan ini adalah bagaimana strategi tersebut dijalankan. Jadi, kalau strateginya ini sudah amat sangat baik, itu dapat gagal, bisa jadi gagal jika tidak diimplementasikan dengan efektif. Hal itu akan mengarah pada kehilangan peluang, bahkan pemborosan sumber daya yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi tanpa eksekusi yang kuat, strategi yang paling mendalam itu akan menjadi sebuah konsep teoritis saja kalau tidak dieksekusi dengan baik. Jadi misalnya kita telah membuat
sebuah planning. Nah, planning hanya akan menjadi planning kalau tidak ada strategi untuk mengeksekusi. Istilahnya, eh, buku perencanaan hanya akan menjadi buku jika itu ditaruh di dalam kotak rak kalau tidak dieksekusi oleh semua anggota tim. Oke, jadi juga ada key issue atau isu kunci, yakni banyak organisasi yang menghadapi tantangan besar dalam menerapkan strategi baru mereka. Nah, salah satu penyebab utama dari kegagalan tersebut ini adalah alat pengukuran yang tidak memadai. Jadi tanpa sistem pengukuran yang efektif, organisasi ini akan mengalami kesulitan untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan mereka terhambat dalam mencapai target tersebut. Hal ini itu bisa menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan motivasi di kalangan karyawan, serta karyawan akan kesulitan dalam mengadaptasi strategi yang sesuai dengan kondisi pasar yang terus berubah ini. Ketidakadaan indikator yang jelas, indikator kinerja yang jelas, ini membuat tim sulit memahami apakah mereka ini telah berada di jalur yang benar, yang pada akhirnya akan menghambat inovasi itu sendiri, termasuk pengembangan yang telah ditargetkan tersebut. Nah, untuk solusinya, tadi ada salah satu solusi yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan operasional yang nyata tersebut menggunakan balance scorecard. Untuk materi balance scorecard ini memiliki kesinambungan dengan materi webinar sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah mengikuti, sudah kenal dengan balance scorecard itu sendiri, ataupun jika Bapak Ibu sekalian yang kelewatan dengan webinar sebelumnya, bisa mengecek di laman YouTube kami. Nah, jadi balance scorecard ini metode balance scorecard ini membantu organisasi menciptakan fokus dan sinergi di seluruh unit bisnisnya. Melalui balance scorecard, organisasi dapat menetapkan tujuan yang jelas dan yang terukur dari berbagai perspektif, yakni antara lain ada perspektif keuangan, customer, internal business process, dan learning and. Baik. Bisa dibantu slide berikutnya. Oke, jadi slide berikutnya ini terkait the importance of strategy execution. Yakni ada 5 kesimpulan, 5 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama ini ada execution is more important than formulation, di mana banyak organisasi memiliki strategi yang baik tetapi gagal dalam eksekusi. Karena tanpa eksekusi yang efektif, strategi ini tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, contohnya itu mungkin bisa menggunakan perusahaan BlackBerry. Jadi perusahaan BlackBerry atau perusahaan ponsel ini dulu sangat hype ya di Indonesia. Namun untuk saat ini kita ketahui bersama bahwa ini sudah tidak se-hype dulu gitu. Jadi BlackBerry itu merumuskan strategi untuk memperluas pasar smartphone di Indonesia. Namun mereka itu gagal dalam eksekusinya, terutama dalam memperbarui teknologi dan memahami kebutuhan konsumen. Sementara itu kompetitornya, misalnya Xiaomi, itu berhasil memasuki pasar dengan eksekusi yang lebih baik, yakni mereka itu menawarkan produk dengan harga yang kompetitif dengan pemasaran yang efektif. Poin yang kedua ada execution gap, yakni ada kesenjangan yang besar antara strategi yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Jadi eksekusi yang buruk seringkali menjadi penyebab utama kegagalan strategi. Mungkin bisa kita ambil contoh, salah satu bank di Indonesia itu merencanakan peluncuran layanan mobile banking yang baru. Namun mereka mengalami apa itu execution gap, yakni antara tim IT dengan tim pemasaran, sehingga mengakibatkan peluncuran layanan mobile banking tersebut mengalami keterlambatan dan banyak nasabah yang tidak mengetahui adanya fitur baru tersebut.
Lalu yang ketiga ada focus on implementation, yakni organisasi yang sukses tidak hanya merumuskan strategi yang baik, tetapi juga memastikan bahwa strategi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di semua tingkatan organisasi. Contohnya ini misalnya Gojek, perusahaan Gojek. Jadi perusahaan Gojek ini memiliki fokus pada implementasi teknologi dalam layanan transportasi dan pengiriman seperti yang kita ketahui. Nah, dengan menerapkan pelatihan yang tepat untuk driver dan peningkatan sistem aplikasi, Gojek berhasil meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas jangkauan layanan sehingga memenuhi kepuasan dari pelanggannya. Nah, yang berikutnya ada measurement and feedback, yakni pengukuran kinerja yang tepat dan umpan balik yang berkelanjutan itu sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan tersebut adalah benar dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Untuk contohnya, kita bisa mengambil perusahaan Tokopedia. Jadi Tokopedia ini secara rutin mengumpulkan umpan balik dari pengguna melalui survei dan analisis data. Jadi dengan menggunakan informasi tersebut, Tokopedia dapat melakukan perbaikan terus-menerus pada platform mereka yang akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna dan retensi pelanggan. Dan yang terakhir ada employee engagement, yakni semua anggota organisasi harus memahami dan terlibat dalam eksekusi strategi. Keterlibatan karyawan ini meningkatkan komitmen dan memastikan bahwa semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Contohnya ada perusahaan Unilever. Jadi Unilever ini memiliki program keterlibatan karyawan yang kuat, di mana karyawannya ini diundang untuk memberikan masukan dalam proses inovasi produk. Nah, inisiatif ini mendorong kreativitas dan meningkatkan komitmen karyawan terhadap keberhasilan produk baru. Oke. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Dumai terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rismalia dan izinkan saya untuk menyimpulkan materi slide 2 dan slide 3 yang disampaikan oleh Ibu Rismalia mengenai pentingnya eksekusi strategi untuk menghubungkan strategi dengan tindakan dan memastikan pencapaian tujuan serta meningkatkan daya saing organisasi dalam jangka panjang. Dan yang berfokus pada strategi yang menyoroti pentingnya eksekusi strategi dalam keberhasilan suatu organisasi. Banyak organisasi itu gagal menerapkan strategi baru karena kekurangan alat pengukuran yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi dianggap lebih penting untuk dibandingkan hanya berfokus pada kualitas strategi itu sendiri. Baik, kepada Ibu Rismalia, bisa untuk melanjutkan materinya. Kepada Ibu Rismalia, saya persilahkan. Ya, baik. Berikutnya terkait the principles of a strategy focus organization. Jadi di sini ada 5 poin, utamanya di tengahnya ada balance scorecard. Jadi tadi salah satu alat untuk menerjemahkan strategi menggunakan balance scorecard. Nah, kenapa menggunakan balance scorecard? Karena penggunaan balance scorecard ini kita ada 5 poin ini yang dapat digunakan, yang dapat keunggulannya gitu. Jadi melalui balance scorecard kita dapat memperoleh 5 keunggulan gitu. Jadi yang pertama ada translate the strategy to operational terms. Jadi organisasi harus menerjemahkan strategi yang telah ditetapkan ke dalam istilah operasi yang jelas agar semua orang memahami. Nah, artinya menetapkan tujuan konkret dan langkah-langkah yang dapat diukur, sehingga setiap departemen, bahkan setiap individu, itu memahami peran mereka dalam mencapai tujuan strategis. Nah, melalui cara ini, strategi itu lebih mudah diimplementasikan dan mudah dipahami. Nah, ada alat yang dinamakan strategi maps dan juga alat balance scorecard itu sendiri. Strategi maps ini merupakan lanjutan dari balance scorecard-nya, di mana dia menggabungkan alur antara perspektif-perspektif yang ada di balance scorecard tersebut. Baik, yang kedua ada align the organization to the strategy. Jadi penting untuk memastikan bahwa seluruh organisasi itu selaras dengan strategi yang telah ditetapkan perusahaan.
Jadi ini mencakup keselarasan terkait struktur organisasi, terkait sumber daya yang dimiliki organisasi, bahkan termasuk kebijakan yang harus inline dengan tujuan strategis perusahaan. Jadi ketika setiap bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama, maka akan tercapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Nah, hal ini mencakup terkait corporate role, ada business unit synergis, dan share service synergis. Lalu berikutnya ada make strategies, everyone, everyday job. Oke, jadi strategi itu tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab dari manajemen atas. Jadi, setiap anggota anggota tim, baik dari manajemen level atas, manajemen level menengah, maupun manajemen level bawah, itu harus merasa mereka itu memiliki peran masing-masing dalam eksekusi strategi tersebut. Hal itu dapat dicapai melalui melibatkan karyawan tersebut dalam pengambilan keputusan, juga memberikan pelatihan, serta memfasilitasi sumber daya yang diperlukan agar masing-masing dari anggota tim tersebut dapat berkontribusi pada tujuan secara maksimal. Jadi hal ini mencakup strategic awareness, ada personal scorecard, bahkan ada balance paycheck. Oke, lalu yang berikutnya ada make strategi a continual process. Jadi strategi ini harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai sebuah tujuan akhir, bukan hanya sebagai dokumen yang dicetak seperti itu. Jadi organisasi ini perlu melakukan evaluasi rutin dan bahkan jika perlu itu melakukan perbaruan strategi mereka berdasarkan feedback, berdasarkan umpan balik dari pelaku pelaksanaan strategi tersebut. Juga bisa berdasarkan dari data kinerja atau bahkan berdasarkan perubahan pasar. Nah, dengan demikian organisasi akan dapat beradaptasi dengan lebih cepat dan lebih relevan terhadap pasar, terhadap perubahan pasar yang terjadi. Lalu yang terakhir ada mobilize change stroke executive leaders, yakni kepemimpinan eksekutif ini memainkan peran yang sangat penting dalam memobilisasi perusahaan serta mengarahkan organisasi untuk menuju tujuan tersebut. Jadi pemimpin ini harus menunjukkan komitmen terhadap strategi, harus menjadi teladan bagi seluruh karyawan. Nah, melalui komunikasi yang jelas dan pengambilan keputusan yang tegas, pemimpin executive leadership ini dapat memfasilitasi transformasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya, Mbak Dumai. Saya kembalikan Mbak Dumai selaku moderator. Terima kasih banyak kepada Ibu Risma atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif mengenai salah satu alat utama yang disarankan untuk membantu dalam pelaksanaan ini adalah balance scorecard. Nah, balance scorecard itu berfungsi untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan operasional yang nyata, menyelaraskan organisasi dengan tujuan strategisnya, dan membuat strategi menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari setiap individu itu di organisasi tersebut. Sebelum melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita break sebentar untuk menyegarkan pikiran kita melalui pikiran kita kembali. Di sini Bapak Ibu kami persilahkan apabila ingin menambah makanan ataupun minuman untuk menemani saat webinar selanjutnya. Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silahkan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMNB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut, dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMNB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, silahkan tulis di kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya-jawab
dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan teratas. Mungkin bisa di-share untuk poster webinar series 44-nya. Dan bagi Bapak Ibu mungkin ingin mengikuti webinar seri selanjutnya, silakan registrasi pada webinar series ke-44 terkait How Mobile Become a Strategy Focused Organization yang akan dimoderatori oleh Ibu Sinta Hena dan Bapak Muhammad Badawi dan Ibu Syahrila Iska sebagai pemateri. Tentunya materi yang akan dibahas pada webinar seri selanjutnya akan berkolerasi dengan webinar seri kali ini dan seterusnya. Webinar series ke-44 akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 pukul 9 pagi. Baik, mungkin bisa di-share untuk poster webinar seriesnya. Atau mungkin Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti webinar series yang dilaksanakan KMMB, sangat boleh bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar secara langsung, serangkaian webinar series yang akan diselenggarakan. Jadi langsung saja Bapak Ibu registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Dan jangan khawatir, bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar seri sebelumnya, kami memiliki berbagai sosial media yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series. Silahkan Bapak Ibu follow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb_firm atau YouTube KMMB Management Consulting Firm dan website kmmb.co.id. Mungkin sekian poin-poin yang saya sampaikan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Badawi. Kepada Bapak Badawi kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya ya di webinar kita. Tidak terasa kita sudah di webinar yang keberapa nih, Dumai? Seriesnya. Udah 40 ya ini ya? 43, Pak. Oh, udah 43 ya. Nah, kita sudah diskusi ya, Bapak Ibu, sudah cukup panjang di series ke-43. Saat ini kita mencoba untuk memperhatikan bahwa strategi itu bukan lagi selesai di atas kertas ya, Bapak Ibu ya. Seringkali kalau saya perhatikan di prakteknya itu stakeholders mereka ketika selesai menyusun strategi on paper ya, kemudian selesai gitu. Nah, padahal yang namanya strategi itu adalah navigasi yang perlu kita gunakan untuk memobilisasi semua sumber daya yang kita miliki, ya, panduan untuk menggerakkan semua stakeholders yang ada di perusahaan menuju tujuan, yaitu visi misi perusahaan bersama-sama. Nah, sehingga ini sangat penting. Di tahap-tahap awal dulu kita belajar banyak tentang potensi-potensi ya, keberhasilan strategi itu seperti apa, potensi kegagalan strategi seperti apa, bahkan opsi-opsi yang perlu kita perhatikan. Apakah kita bermain secara organik gitu ya, atau kita bermain secara anorganik gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, diskusi kita terus berkembang dan hari ini kita sampai di titik sebetulnya setelah kita punya strategi, bagaimana cara mengimplementasikan, kan begitu. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang execution gap ya. Tadi Risma sudah menyampaikan execution gap. Banyak yang sering terjadi, Bapak Ibu. Di lapangan itu kami perhatikan antara BOD level, kemudian VP, kemudian staff, kadangkala juga mengalami gap ya di dalam mengkomunikasikan sebetulnya kita mau eksekusinya seperti apa gitu. Ya. Nah, ini yang seringkali terjadi. Sehingga masing-masing peran itu harus punya fokusnya masing-masing ya, fokusnya masing-masing.
Nah, pada konteks ini kita masih menggunakan pendekatan balance scorecard untuk mengawal ya strategi organisasi supaya bisa efektif berjalan lancar. Kita menggunakan pendekatan balance scorecard. Ada 4, ya Bapak Ibu sudah pahami bersama, mulai dari financial, customer, internal business process, learning and growth, seperti itu. Nah, karena perusahaan yang kita jalankan, ya majority kalau saya perhatikan dari Bapak Ibu peserta, kita fokus sebagai profit company, begitu ya. Nah, pada profit company memang orientasi terakhirnya adalah profitability, Bapak Ibu ya. Jadi profit, ya profit. Sebetulnya bisnis kita ini untung apa tidak, gitu ya, profit. Kemudian kalau kita perhatikan kenapa profit itu menjadi penting, karena dampaknya nanti adalah kepada berapa nilai manfaat yang akan kita berikan kepada pemegang saham. Jadi sudut pandangnya kalau kita bicara aspek keuangan itu adalah aspek perspektifnya adalah pemegang saham Bapak Ibu, shareholder. Ya, maka dalam implementasi strategi itu kita perlu memastikan sebetulnya perspektifnya shareholder, pemegang saham, itu pengennya dapat profitability atau risiko seperti apa. Misalnya, salah satu indikator yang bisa kita gunakan adalah yang seringkali diskusikan juga adalah dividen payout ratio. Ya, sebetulnya shareholder kita itu butuhnya dividen 60% atau dividen 20% atau dividen misalnya 40%, ya. Ini harus jelas. Sehingga apa? Perusahaan dalam implementasi strategi mereka punya satu acuan sebetulnya kita mau agresif atau kita mau moderat saja dalam menjalankan perusahaan ini atau kita mau pesimis ya konservatif. Lalu misalnya kita concern perusahaan harus growth, ya perusahaan harus tumbuh dengan cepat. Artinya kita tetap menggunakan strategi agresif ya. Misalnya kita tetap menggunakan strateginya agresif. Dengan agresif itu, maka profitability juga akan meningkat. Ya, growth dari volume pendapatan juga akan meningkat. Nah, konsekuensinya biasanya dengan tata kelola yang sudah baik, ya, maka secara net profit margin, ya, itu akan tinggi, ya, kita akan bagus, net profit marginnya akan bagus. Nah, kembali kepada perspektif shareholder tadi. Kalau misalnya pemegang saham hanya meminta dividen payout rasionya adalah 20%, maka net profit yang besar yang kita peroleh karena kita melakukan strategi agresif, maka kita bisa gunakan net profit margin ini untuk pengembangan perusahaan. Ya, kita jadikan sebagai return earning. Ya, labanya yang kita perlu diputar lagi. Jadi ada beberapa perusahaan manufaktur gitu ya kalau kami perhatikan eh, karena dari shareholder tidak menuntut adanya dividen payout ratio dalam 5 tahun ke depan, maka perusahaan itu ketika ada laba tahun berjalan itu langsung diputar lagi menjadi inventory. Ya, jadi apa dampaknya? Maka dampaknya adalah kapasitas produksi dari manufaktur tersebut akan terus meningkat. Ya, nah konsekuensi dari keputusan-keputusan ini itu akan berdampak kepada banyak aspek, Bapak Ibu. Ya, berdampak pada banyak aspek. Dalam satu contoh, tadi kita bicara perusahaan melakukan strategi agresif, ya. Kemudian misalnya perusahaan diminta oleh pemegang saham dividen petrasinya 20%, maka sebetulnya ada banyak return earning yang bisa kita gunakan untuk pengembangan perusahaan. Ya. Nah, maka kalau kita hubungkan dari aspek keuangan ke aspek customer, ketika perusahaan sudah menambah inventory, menambah pengembangan, capital expenditure, ya, capital expenditure-nya ditambah, maka pada aspek customer, kalau kita bicaranya creating value, ya, creating value,
supaya kita berbeda sama apa namanya kompetitor kita, sehingga customer akan melihat eksistensi perusahaan kita ini memang unggul gitu ya, berbeda. Maka penggunaan capital expenditure, penggunaan investasi, penggunaan nilai tambah itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan nilai layanan kita kepada customer kita. Atau bahkan kalau kita mau ekspansi ya, cuma ya, kita mau ekspansi juga bisa. Ya, kita kalau lihat dari secara konsep ya, kita punya 4 pilihan ya. Ini produk existing ya, ini produk lama, kemudian ini produk baru ya. Kemudian di sini adalah pasar ya, pasar lama, ini pasar baru. Ya, yang atas satu produk. Sehingga apa? Kalau kita memiliki return earning cukup besar karena dividen payout rasionya hanya diminta 20%, maka kita bisa move ya, mulai dari produk lama ke pasar lama ya, maka kita bisa move misalnya produk lama ke pasar baru. Bisa aja ya. Biasanya misalnya Dumai jualan handcraft gitu ya, jualan tas atau cindera mata ya. Awalnya dijual di Indonesia, tapi ketika labanya itu cukup besar, maka ekspansi bisa ke pasar baru. Di mana itu? Misalnya ke Malaysia, misalnya ke Thailand, seperti itu. Ya, nah itu bisa kita lakukan jika ya kita memiliki laba yang cukup besar untuk kita gunakan pengembangan peningkatan customer value yang cukup tinggi. Nah, bagaimana ketika dividen payout ratio misalnya kita di angka 90% misalnya ya. Wah, besar sekali Pak dividen payout rasionya. Apakah ini normal? Normal aja ya. Ada yang sampai 100% saya juga pernah lihat. Ya. Sehingga apa? Kalau dividen yang diminta oleh pemegang saham itu 90%, maka return earning-nya akan kecil. Nah, ketika kecil, secara customer, maka creating value-nya pun juga akan terbatas. Kalau terbatas, maka mimpi untuk ekspansi, misalnya kita entah menggunakan new product gitu ya, new product development, kita menjual produk baru di pasar yang lama, ya itu ya nggak bisa. Kita menjual produk lama kita ke pasar baru juga tidak bisa. Apalagi kita mau melakukan konglomerasi ya, produk baru dan pasar baru misalnya. Ya nggak bisa juga. Sehingga Bapak Ibu ketika kita pahami bersama, perspektif pada shareholder itu akan berdampak kepada aspek-aspek yang lain. Mulai dari aspek customer, aspek internal business process, dan learning and growth. Seperti itu. Nah, oke, kita ambil satu contoh ya. Misalnya tadi kembali ke contoh yang pertama, dividen payout rasionya diminta 20%. Ya, 20% ya. Kemudian Dumai punya laba yang diputar lebih banyak gitu ya. Maka Dumai akan menjual produk existing atau produk lamanya kepada pasar baru ya, ke luar negeri. Nah, kalau Dumai mau jualan ke luar negeri, maka apa nih yang harus dipersiapkan di dalam proses bisnis internalnya? Maka kata kunci di dalam internal bisnis proses adalah kita harus bisa memahami berbagai macam bisnis proses di internal perusahaan kita supaya customer dan shareholder itu akan happy. Ya, atau bahkan mereka puas sama tata kelola perusahaan kita. Sehingga kalau kita mau bicara penjualan produk ke luar negeri, maka bagaimana proses bisnisnya? Apakah kita cukup menjual dari Jakarta misalnya, lalu kita kirim paket ya pakai DHL atau pakai kita jual di Alibaba atau Amazon, selesai gitu ya. Maka bisnis prosesnya cukup simple. Tapi kalau misalnya Jume merasa bahwa ini bisnis prosesnya kurang aman gitu ya, maka kita karena aspek quality assurance, Dume akhirnya membuat proses bisnis baru, buka cabang gitu ya di Malaysia atau Thailand, maka semuanya akan bertambah.
ada cost tambahan. Nah, cost tambahannya dari mana? Ya tadi dari return earning yang akan kita jadikan sebagai additional cost. Sehingga kalau kita buka cabang di Malaysia misalnya, ya, maka proses bisnisnya akan berbeda. Jadi Dumai akan kirim barang dari Jakarta itu tidak langsung ke end user, tapi ke cabang dulu kan begitu. Baru dari cabang, kantor cabang di Malaysia misalnya, baru akan dikirim kepada end user. Nah, kenapa hal itu terjadi? Supaya kita bisa fokus kepada kepuasan customer. Ya, bayangkan ketika kita kirim dari Jakarta, kemudian sampai ke end user barangnya rusak. Wah, itu repot gitu ya. Itu repot sekali. Maka internal business process itu adalah pembaharuan ya model bisnis yang kita miliki supaya customer-customer kita happy, customer-customer kita puas, Bapak Ibu. Nah, tahapan berikutnya juga jangan lupa bahwa di dalam internal business process kita juga bertanggung jawab untuk menciptakan kepuasan bagi pemegang saham. Ya, jangan sampai ketika kita mengambil strategic option atau kita memutuskan make a decision bahwa kita harus buka cabang di Malaysia, ternyata secara return on investment itu rugi. Nah, kalau itu rugi secara perhitungan laba, maka ya pemegang sahamnya tidak puas, ya Duma ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi di dalam penentuan bisnis proses, kita harus melihat ketika kita tidak melakukan sesuatu dengan kita melakukan sesuatu, kira-kira yang paling memuaskan yang mana? Ya, jangan sampai kita perform, kita laporan kinerja bahwa kita sudah sukses buka cabang di Malaysia. Tapi setelah kita pantau secara shareholder satisfaction, ya mereka nggak puas karena duitnya dari laba sudah habis buat pembangunan cabang, tapi secara tingkat pengembalian kecil. Wah, ini secara shareholder juga nggak memuaskan. Ya, ini nggak baik. Jadi, keterhubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain, Bapak Ibu, itu sangat penting, sangat krusial. Kita tidak bisa silo-silo, ya. Tidak bisa silo-silo, udah ini urusan keuangan, keuangan aja. Yang penting profitability-nya bagus, ya. Perusahaan kasih cash flow ke pemegang saham, tapi kita lihat customer kita sudah mulai diambil orang, tata kelola internal kita tidak ada inovasi pembaharuan, maka secara pencapaian keuangan tadi itu hanya short term, itu hanya jangka pendek, ya. Mungkin 1 tahun 2 tahun kita akan dapat cuan, kita dapat keuntungan yang banyak. Tapi bagaimana tahun ketiga, tahun keempat, kelima, bisa jadi sudah tutup. Nah, ini hati-hati, ya. Artinya prestasi yang ada di keuangan itu harus diperhatikan juga prestasi pada aspek customer maupun proses bisnis internal kita, ya. Saya kita bicara di tahun 90-an Bapak Ibu. Di 90-an karena ini contoh praktek yang tidak baik, saya kasih nama aja ya. Namanya mie instan ya. Ada mie instan mereknya A misalnya. Ya, saya nggak bisa sebut merek karena ini contoh gagal. Eh, tahun 90-an, mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai ya. Waktu itu ada iklan yang luar biasa ya di customer ya. Iklannya luar biasa. Mereka mengedukasi masyarakat bahwa makan ada alternatif lain namanya mie instan gitu ya. Di prime time ya, di prime prime time itu setelah makan malam jam 6 jam 7 di sinetron-sinetron zaman itu sering banyak sinetron ya Bapak Ibu ya. Maka setelah sinetronnya sponsor itu langsung mie instan tersebut ya. Mungkin Bapak Ibu ingat. Ternyata apa? Setelah masyarakat teredukasi bahwa ada mie instan tersebut secara customer ini mereka teredukasi, ternyata ketika customer itu mencari di toko kelontong di sekitar rumahnya, produknya tidak ada. Wah, ini produknya tidak ada tapi iklannya terus-menerus gitu. Nah, itu menunjukkan apa? Tata kelola bisnis prosesnya tidak bagus. Ya, perusahaan mie itu masih terkendala supply chain terhadap bahan baku tepung waktu itu. Sehingga produksinya terbatas, tapi iklannya sudah gencar-gencaran. Jadi
dampak dari keuangan, ya mereka sudah bakar uang untuk iklan, tapi konsumen tidak bisa membeli karena barang di market belum ada. Padahal itu TV nasional ya waktu itu. Nah, jadi dari aspek supply chain, ya, aspek bahan baku, aspek dari distribusi itu harus diperhatikan ketika kita sudah punya acuan creating value kepada customer kita apa. Ya, ini cukup hati-hati. Nah, Bapak Ibu, kita di sini sudah paham bersama bahwa keterhubungan antara satu perspektif atau satu aspek dengan aspek yang lain di dalam implementasi strategi itu sangat penting. Ya, yang tidak kalah penting aspek yang terakhir adalah learning and growth. Ya, bagaimana aspek pembelajaran dan pertumbuhan itu benar-benar bisa dikawal dan dikelola dengan baik. Ya, seringkali saya perhatikan pelaksanaan di dalam strategi itu mereka cukup mengambil jalan pintas gitu ya. Saat sebelumnya mereka jalan pintas. Artinya memang strategi itu harus kita perhatikan dampaknya ya Bapak Ibu. Kita perhatikan dampaknya. Misalnya tadi ada perusahaan mie instan, mereka sudah bisa mengedukasi market, ya, mereknya sudah terkenal, tapi tata kelola internal, mungkin pabriknya belum bisa memenuhi volume market demand, atau juga pabriknya terbatas atas bahan baku. Maka dalam learning and growth, maka kita harus melihat sebetulnya apa yang harus kita perhatikan mulai dari aspek inovasinya dan pertumbuhannya. Ya. Maka kita ada kembali ke konsep awal, kita bisa melihat bahwa pengembangan dari internal bisnis proses itu bisa dilakukan organik dan non-organik. Ya. Kalau organik mungkin akan lama. Wah, ini kapasitas kita terbatas ya, tapi demand market cukup besar. Maka perusahaan bisa aja melakukan dalam implementasinya adalah non-organik. Contohnya apa? Kita bisa maklon, gitu ya. Jadi kita cari pabrik-pabrik mie yang lain, kita maklon, kita minta pabrik lain untuk memproduksi merek kita. Itu juga bisa. Atau kita melakukan KSO, kerjasama operasional. Itu juga bisa, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melakukan KSO, gitu ya. Kita melakukan KSO. Mohon izin, apakah suara saya cukup jelas atau terputus? Jelas, Pak. Apakah suara saya terputus? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nah, bisa aja ya, bisa saja Bapak Ibu, ketika kita melakukan strategi non-organik, strategi non-organik, maka kita bisa melakukan kerjasama, misalnya kita konsorsium ya dengan pihak lain. Apakah suara saya ada, Bapak Ibu? Mohon izin. Ini layar layar di saya hilang nih. Mohon izin. Apakah suara saya terdengar? Cukup terdengar, Pak. Namun sedikit Terdengar ya? putus. Baik-baiknya. Jadi ketika kita perhatikan Bapak Ibu dari kasus mie instan tadi, kita bisa aja maklon gitu ya. Atau kita konsorsium. Konsorsium itu kita punya sumber daya, ya, kita punya sumber daya, kita punya sistem, namun sistem kita sudah bagus, tapi bahan baku kita itu yang kurang gitu ya.
Nah, ketika itu terjadi, maka sebetulnya kita bisa kerjasama. Jadi ada perusahaan yang kita jadikan mitra yang punya pabrik, kemudian karyawannya adalah karyawan kita, gitu ya. Kemudian distribusinya adalah kita yang melakukan. Jadi secara capital expenditure kita tidak perlu banyak untuk mengeluarkan modal dalam membangun pabrik lagi. Ya. Jadi secara praktek memang hal-hal semacam itu normal Bapak Ibu. Ya normal. Kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya kita ada contoh praktek baik nih di Indomaret gitu ya. Di Indomaret itu ada beberapa snack ya Bapak Ibu. Ada beberapa snack di Indomaret. Eh, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu produksinya PT yang lain didistribusikan oleh Indomaret begitu. Nah, jadi Indomaret ini fokus kepada strength point. Ya, strength point-nya apa? Strength point-nya adalah mereka memiliki market. Mereka memiliki jaringan distribusi. Tapi mereka bukan pabrik. Kan begitu? Maka pabriknya, mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk memproduksi sebuah produk. Kemudian produk itu didistribusikan kepada Indomaret. Seperti itu. Jadi dalam kita membangun supporting system ya untuk aspek pertumbuhan, kita bisa saja tidak hanya melakukan dari sisi internal Bapak Ibu, tapi kita juga bisa menggunakan mitra kerja kita seperti itu. Mungkin slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan eh, ada banyak premis ya, ada banyak constraint, ada banyak batasan, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan ketika kita mengimplementasikan strategi yang sudah kita susun, Bapak Ibu. Misalnya tadi kita punya dua opsi ya, kita mau organik atau anorganik. Misalnya kita bicara organik ya, kita bicara organik. Jadi kita ingin bangun pabrik baru ya, dari pabrik baru itu akan memproduksi produk-produk perusahaan kita, kemudian kita akan memiliki kapasitas yang lebih meningkat. Maka kalau kita bicara eh, pengembangan perusahaan yang diawali ya dari sistem kontrol manajemen kita, maka ini sebetulnya based on budget. Ya, tadi dividennya diminta sedikit sama pemegang saham sehingga kita punya laba banyak. Nah, laba itu kita gunakan ya untuk membangun pabrik baru. Maka ini sebetulnya based on budget. Nah, dari budget itu maka kita perhatikan apakah budget yang kita miliki itu bisa untuk sesuai dengan strategi yang kita lakukan. Ya, apakah sudah sesuai dengan visi misi kita? Kalau misalnya itu budgetnya tidak sesuai atau tidak cukup, maka kita bisa menggunakan non organik, ya non organik. Jadi kita harus perhatikan antara organik dan non organik sama-sama punya potensi untuk bisa mengimplementasikan strategi yang kita miliki. Lalu kemudian personal insentif, ya. Kalau kita organik, kemudian kita punya karyawan kapasitasnya harus dinaikkan gitu ya karena ada market demand yang cukup besar, maka karyawan ini diminta lembur misalnya. Nah, ketika lembur insentifnya bagaimana? Atau justru kita memilih karena kita punya pabrik sendiri organik tapi SDM ini cukup menyulitkan bagi perusahaan misalnya, kita bisa outsourcing sehingga kita membagi risiko. Risiko operasional pabrik di perusahaan kita, tapi risiko kepada pengelolaan SDM, konflik SDM kita berikan kepada pihak ketiga yaitu outsourcing. Maka personal insentif ini menjadi salah satu aspek yang perlu kita pertimbangkan. Yang ketiga adalah kita perlu mereview dan mereorientasi. Jadi kita tidak bisa menutup mata Bapak Ibu bahwa strategi itu final, nggak bisa begitu. Ya, ketika kita sudah melakukan pengesahan, misalnya pengesahan RJBP atau pengesahan corporate plan, misalnya begitu ya, maka tetap harus dilakukan review, Bapak Ibu. Apakah strategi yang sudah kita miliki itu sudah sesuai dan tetap relevan dan bisa beradaptasi dengan
perubahan lingkungan yang sangat cepat, ya. Apalagi sekarang kalau kita perhatikan di BUMN ya, kali ini saya lihat pesertanya beberapa ada dari BUMN, anak BUMN dan cucu. Maka kita perhatikan sekarang adaptasinya secepat apa, ya. Apalagi tanggal 8 November besok akan ada informasi bahwa BUMN ini akan dilakukan super holding, ya, mega holding, ya. Nah, ini cukup challenging. Artinya strategi yang kita lakukan itu jika memang sudah tidak relevan, tidak bisa adaptif, ya harus direview ulang, direorientasi ulang. Atau bahkan beberapa company melakukan rollover, gitu ya, rollover strategi. Nah, yang keempat adalah planning and capital allocation. Ketika kita mau melakukan review strategi, apakah ada realokasi budget yang harus kita lakukan? Jika iya dan harus dilakukan, ya why not gitu ya? Ya tetap harus dilakukan. Nah, sehingga hal ini menjadi penting ya untuk kita lakukan secara berkala. Biasanya prakteknya kalau kami perhatikan di bulan Juli gitu ya, bulan Juli atau Juni ada review RKAP biasanya begitu. Nah itu untuk realokasi anggaran ya sesuai dengan strategi FIT yang akan kita implementasikan di pertengahan tahun. Nah, ada juga Bapak Ibu kita melihat premisnya adalah two management control system. Artinya kita menuju sistem yang akan lebih baik lagi. Dan ini sifatnya adalah long term, jangka panjang. Maka yang namanya jangka panjang itu sifatnya adalah circular, ya. Dan sifatnya adalah keberlanjutan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari sisi Ero ini terus-menerus berputar, ya. Kita mulai dari mentranslasikan atau menerjemahkan visi, sebetulnya perusahaan mau jadinya kayak apa, lalu juga kita komunikasikan kepada semua pelaku kepentingan, ya, pemangku kepentingan, mulai dari shareholder, direksi, staff, dan lain-lainnya. Kemudian kita circular lagi kepada business planning nih. Ya. Kemudian dari business planning kita implementasikan, maka kita feedback, ya. Kemudian kembali lagi, apakah ini sudah sesuai dengan visi kita. Nah, tentunya untuk proses sirkular ini itu akan memudahkan pemangku kepentingan ketika kita punya framework yang cukup komprehensif, yaitu menggunakan balance scorecard. Jadi ketika kita translating the vision, kita bicaranya adalah bagaimana kita menerjemahkan visi perusahaan kita menggunakan balance scorecard. Ya, kalau kita bicaranya communicating and linking, bagaimana kita mengkomunikasikan ya visi perusahaan di atas tadi kepada semua stakeholders menggunakan perspektif balance scorecard. Ya, kalau kita lanjutkan kepada business planning, maka kita melakukan planning, kita melakukan perencanaan, formulasi juga menggunakan perspektif balance scorecard. Pun sama pada tahap feedback. Kita akan melakukan feedback apakah KPI yang ada di balance scorecard itu sudah relevan. Ya, target yang ada di masing-masing KPI yang mana itu implementasinya punya rencana aksi, punya program kerja, itu harus direview lagi apakah sudah sesuai apa tidak. Dan itu akan kembali lagi untuk menerjemahkan visi. Apakah program kerjanya di tahun depan akan kita lanjutkan, apakah akan kita hentikan. Ini penting. Ya, sama kayak negara kita saat ini. Pergantian kepemimpinan, pertanyaannya feedback and learning, apakah pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan untuk translating the vision? Apakah pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera akan dilanjutkan lagi? Ya, karena sekarang masih beberapa tahap yang selesai. Apakah kereta cepat, misalnya Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, yang dititipkan misinya ke kereta KAI ya, ke KAI bisa terlaksana. Maka visi-visi ini harus kita eh, lakukan ulang gitu ya. Nah, kalau kami perhatikan concern yang cukup besar dari pemerintahan sekarang adalah pangan ya, swasembada pangan, food sovereignty, ketahanan, swasembada, swakelola seperti itu. Artinya, apakah realokasi budget tadi akan bergeser kepada sektor pangan misalnya?
seperti grupnya ID Food, grupnya misalnya beberapa logistik ya yang membawa pangan, misalnya begitu. Nah, ini kita harus selalu evaluasi dan perusahaan kita itu juga harus bisa menangkap perubahan-perubahan ini sebetulnya opportunity atau ancaman ya. Kalau opportunity bagaimana kita segera berangkat ya untuk mendapatkan peluang itu. Contoh saya kemarin lihat di beberapa informasi program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah itu mencapai budget sampai 71 triliun. Nah, ini dampaknya kemana? Ke perusahaan supply bahan pangan, ke perusahaan logistik, ke perusahaan food service, ya, ke perusahaan bahan baku dan lain-lain. Ya, bahkan mungkin dampaknya juga sampai kepada kurir ya, kurir online, pengantaran pangan misalnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Saya rasa begitu, Dumai, ketika kita mengawal mengimplementasikan strategi, memang agak cukup banyak ya constraint-nya, terutama seni-seninya ya, seni dalam mengelola sumber dayanya itu penting sekali itu. Oke. Saya kembalikan ke Dumai. Terima kasih kepada Pak Badawi atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak Ibu implementasikan dengan baik. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Badawi mengenai penerapan balance scorecard dalam organisasi yang berfokus pada strategi dengan mengintegrasikan strategi ke dalam 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan menitik beratkan pada pertumbuhan dan profitabilitas, sedangkan perspektif pelanggan itu berfokus pada nilai dan diferensiasi layanan dan perspektif proses bisnis internal itu menyelaraskan prioritas untuk kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan itu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi serta pengembangan kompetensi. Pendekatan ini mengalihkan fokus dari kontrol jangka pendek menuju pandangan strategis jangka panjang yang saling terhubung, menciptakan nilai keberlanjutan bagi pemegang saham dan pelanggan. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom, atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, langsung saja saya bacakan pertanyaan dari Bapak Randi Praditya. Bagaimana cara terbaik untuk menerjemahkan strategi jadi langkah-langkah operasional yang mudah dipahami dan dijalankan setiap karyawan di perusahaan? Baik, untuk jawabannya saya serahkan kepada pemateri. Ya, izin Pak Wadowi, mungkin saya menjawab terlebih dahulu, nanti mohon untuk dilengkapi. Jadi, izin saya ulangi, bagaimana cara terbaik untuk menerjemahkan strategi menjadi langkah-langkah operasional yang mudah dipahami dan dijalankan setiap karyawan di perusahaan. Jadi, memang betul, jadi strategi ini memang harus diterjemahkan agar setiap karyawan di perusahaan ini memahami peran masing-masing dalam kontribusinya mencapai target perusahaan. Nah, cara menerjemahkan strategi tersebut dapat menggunakan eh, alat strategi bernama balance scorecard, di mana balance scorecard ini terbagi atas 4 perspektif yang saling melengkapi, yakni ada keuangan,
customer, internal business process, dan learning and growth. Selain itu juga dapat menggunakan alat strategis yang bernama strategi maps, di mana strategi maps ini merupakan kelanjutan dari brand scorecard yang mana menghubungkan antara perspektif-perspektif tersebut menjadi eh, lebih dapat dipahami bagi setiap karyawan. Mungkin bisa dibantu lengkapi Pak Badawi setelah itu. Iya. Eh, Memang strategi itu punya leveling ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman strategi yang ada dalam helikopter view yang di level direksi itu sama dengan level staff ya. Kenapa? Karena memang yang pertama ada keterbatasan kapasitas. Yang kedua ada keterbatasan tanggung jawab. Ya, kalau namanya direksi atau di manajemen misalnya BUD-1 itu sudah bicaranya eksekutif ya, bicaranya semua aspek. Ketika mau invest nanti dari aspek risiko bagaimana, aspek SDM gimana, aspek marketingnya gimana, penganggarannya bagaimana. Jadi yang dipikir banyak sekali aspeknya. Tapi kalau pada level staff, terutama juga entry level, itu eh, sangat tidak disarankan ya untuk mengetahui semua aspek tersebut karena keterbatasan kapasitas tadi. Ya, maka di dalam implementasi kita perlu membuat KPI-KPI yang mana KPI perusahaan itu sebetulnya nanti implementasinya, rencana aksinya apa? Misal, kita punya KPI peningkatan market share 5%, gitu ya. Maka di dalam peningkatan market share 5%, maka rencana aksinya yang pertama, kita melakukan penetrasi market di pasar baru. Maka ini cantolannya atau PIC-nya bagian marketing, ya gitu ya. Kemudian untuk peningkatan market share 5%, kita butuh dana promosi yang cukup besar. Maka penganggaran di bagian treasury, maka KPI-nya treasury. Maka dampaknya apa? Kita harus bisa melisting KPI masing-masing departemen atau KPI masing-masing divisi yang mana itu turunan dari KPI korporasi Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu KPI-KPI divisi, maka kita lanjutkan membuat SOP. Nah, jadi SOP-nya bagian marketing itu ngapain sih sebetulnya? SOP bagian treasury itu apa sih sebetulnya? Jadi sebetulnya nanti karyawan atau entry level staff itu fokusnya adalah implementasi dari SOP dan KPI itu gitu ya. Jadi bahkan ekstrimnya ya ada perusahaan yang cukup besar itu sangat ekstrim KPI divisi itu sampai diturunkan ke dalam KPI personal. Jadi pada level entry staff pun mereka punya KPI, KPI personal, dan itu ditaruh di apa namanya name card ya, di name card di belakangnya itu ada poin-poin KPI-nya. Yang itu harus selesai dalam bulan ini, itu harus selesai dalam minggu ini seperti itu. Nah, itu sampai demikian. Artinya apa? Eh, kita perlu melakukan cascading, kita perlu melakukan penurunan dari KPI level korporasi, strategi level korporasi sampai kepada level individu di bawah melalui SOP, KPI, ya. Bahkan kalau perusahaan Bapak Ibu ada bagian planning atau bagian pengembangan bisnis, bisa juga diminta untuk menyusun proses bisnisnya. Nah, karena dalam satu proses bisnis kadangkala lintas bidang ya, lintas divisi. Nah, ini kadangkala juga menimbulkan banyak konflik nih, ya, menimbulkan banyak konflik. Jadi lempar-lemparan bola akhirnya. Saya rasa begitu, Dumai. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Badawi dan Ibu Risma atas jawabannya. Bagaimana Bapak Randi Praditya, apakah jawabannya sudah dapat diterima? Jika tidak ada jawaban, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, akan saya lanjutkan. Mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Dan karena waktu menunjukkan pukul 10:30, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini.
Bapak Ibu semuanya mungkin bisa on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Baik, saya pimpin untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan mungkin apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Dan agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami. Atau Bapak Ibu dapat menghubungi laman sosial media kami, dan sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut, dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Terima kasih kepada tim yang bertugas, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Badawi dan Ibu Rismalia karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Dumengel Cherry selaku moderator pada webinar seri kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Dumai. Thank you, Isma.